Halo, selamat pagi, siang, ataupun malam, kapanpun Anda menonton video ini. Video ini adalah video ketiga dari rangkaian video tutorial lainnya dalam pelatihan penggunaan software Accounting Creator. Kalau di video kedua atau video sebelumnya, kita sudah menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal. Maka di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah jurnal-jurnal yang telah kita buat menjadi sebuah laporan yang nantinya bisa kita gunakan. Nah, di sini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat nih modul yang telah saya bagikan yang judulnya acuan pembuatan jurnal. Nah, maaf bukan yang ini. Laporan yang ini atau cara mengunggah laporan. Nah, ini tuh adalah jenis-jenis laporan yang bisa kita olah. Oke, mulai dari yang pertama dulu deh. Oh enggak, maaf. Mulai dari yang pertama dulu nih. Yang harus diperhatikan di Slido ini itu ada 4 fitur. Ada fitur filter, ada fitur cari, dan ada fitur yang garis miring ini nih untuk mengurutkan nih. Nah, nantinya saya akan langsung praktek aja kali ya, biar lebih terbayang. Oke, jadi setelah melihat dan memahami modul yang saya lihat, harusnya sudah jelas ya. Kita tinggal masuk ke laporan pertama. Misalnya, bank sampah ingin mencari saldo tabungan nasabah tertentu yang telah ditarik pada waktu tertentu. Misalnya, bank sampah A ingin melihat nih untuk bulan apa namanya untuk bulan uh, sorry untuk bulan Januari misalkan ya, atau mungkin untuk bulan Desember aja deh, karena sekarang lagi bulan Desember kebetulan saya rekam video ini. Untuk bulan Desember, si Bu Aisyah ingin melihat tabungannya itu udah apa aja sih yang telah ditarik sama Bu Aisyah. Kita tinggal masukin aja, klik dicari Aisyah. Nah, jadi bakal muncul nih banyak banget, tapi bulannya macam-macam. Ada yang bulan September, November, Januari bahkan. Kita kan pengennya yang bulan Desember saja. Nah, kita tinggal masukin aja di sini di filter tanggalnya. Karena saya pengennya Desember, maka di sini kayak saya klik tanggal 1 Desember 2023 hingga Desember akhir. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau bapak atau ibu-ibu ingin bulan lain, tinggal diklik aja nih. Tanggal mulainya di 1, tanggal akhirnya di 30 misalkan. Maaf. Saya ulang ya. Jadi, ini tanggal mulainya tanggal 1 November, terus tanggal akhirnya klik yang ini dulu, terus klik yang ini misalnya. Jadi 1 November hingga 31 Desember. Nah, cuman saya kan tadi pengennya yang Desember ya. Ini saya coba buat contohin aja. Sekarang saya balik lagi sesuai kemauan saya maunya yang Desember aja. Tinggal klik yang tanggal pertama di sini, terus klik yang ini, klik yang saya lingkarin ini, terus klik tanggal akhir yang diinginkan. Nah, jadi jelas ya. 1 Desember 2023 hingga 31 Desember 2023. Ntar kalau udah tinggal klik dimanapun selain tombol ini, nanti muncul nih. Oh, kalau misalnya nggak muncul, kalau misalnya nggak muncul artinya ada tipe. Harus dibenerin nama nasabahnya bener belum yang diketik. Kalau misalnya belum, oh ya udah. Sama berarti emang ada tabungan. Cuman tadi harusnya ada nih, Aisyah. Oh, selama ini tuh Bu Aisyah udah melakukan setoran tabungan sampah sebesar
sekian. Kelihatan kan ya? Oke. Kalau misalnya nih, yang kedua nih, kita abaikan deh tanggalnya. Kita pengen lihat selama ini, jangan boleh syah. Misalnya, Bu Uun nih, Bu Uun selama ini udah ada transaksi apa aja, tinggal klik Bu Uun, atau misalnya, eh, kalau yang tadi sebelumnya pada video sebelumnya, saya kan menjelaskan ya, kalau misalnya kita harusnya mengetik nomor nasabahnya, seperti acuan jurnal ini. Nama nasabahnya Agus, Asep, Andi, Aisyah, mereka itu dikasih kode masing-masing. Misalnya Agus tuh N1, Andi N3, nantinya bisa dicari di sini, misalnya N1. Nah, cuman ini nggak wajib ya. Kalau misalnya bank sampah ibu-ibu atau bapak maunya langsung nama, itu juga boleh. Cuman dipastikan aja nama yang diketik itu jangan sampai typo, jangan sampai salah ketik, karena kayak tadi yang awal saya sudah demonstrasikan, nggak muncul ya, nggak muncul. Makanya saya lebih merekomendasikan menggunakan kode nih kayak yang misalnya saya tadi jelaskan Agus N1, Andi N3, hal ini itu dapat mengurangi resiko salah ketik supaya nantinya kalau salah ketik kan laporan nggak muncul jadi ribet. Cuman kalau misalnya kayak bahasa Jeruk nih, bahasa Jeruk lebih memilih untuk menggunakan namanya langsung, nggak apa-apa, itu juga boleh kok. Nah, jadi misalnya ya Bu Wan ya, kita ikutin yang bahasa Jeruk udah buat aja deh, bahasa Jeruk kan nggak pakai kode-kode nasabah ya, tapi mereka langsung pakai nama nasabahnya, jadi boleh masukin aja nama nasabah yang ingin dicari, misalnya Upun. Oh nih, Bu Upun udah jelas nih. Bu Upun itu ada transaksi setor dari tanggal berapa nih? Jelas tanggal 18, tanggal 9, bulan sekian, jenis sampahnya apa, jumlahnya berapa. Itu udah jelas nih, banyak banget tuh, udah 94.500. Nah, ini kan banyak banget ya. Kita tinggal apa namanya? Tinggal dikasih ini aja tambahan. Kalau misalnya kita mau ini kan jumlah setorannya ya, jumlah tabungannya ya. Tapi kalau kita mau lihat nih, oh, selama ini Bu Un itu udah narik berapa sih tabungannya? Tinggal kasih aja nih keterangan yang di sini. Tinggal semiringan habis itu tarik. Nah, kalau nggak ada artinya Bu Un itu emang belum narik. Jadi ya udah, kita lanjut lagi aja. Sebentar ya. Oke, maaf sebelumnya saya baru sadar kalau misalnya Bang Sabah Jeruk ini mereka itu nggak mengikuti 100% rumus yang saya telah berikan. Kalau saya kan sini memberikan rumus kode nasabah garis miring tarik, tapi ternyata mereka itu menggunakan ini kata-kata yang penarikan. Nah, ternyata ini yang muncul apa namanya? Mereka itu mengganti kata tarik menjadi penarikan. Sebenarnya nggak apa-apa, itu benar-benar bebas. Asalkan bang sama bapak-bapak atau ibu-ibu konsisten dengan rumus yang akan diterapkan di sini. Oke, kita sesuaikan aja deh ya dengan apa yang sudah Bang Jeruk buat. Misalnya kita mau ngelihat lanjut ke yang laporan kedua. Misalnya Pak Budi nih, Pak Budi itu pengen lihat sisa tabungan nasabah, sisa tabungan yang ia miliki itu berapa sih? Karena Pak Budi ini mau narik setorannya, misalnya. Jadi tinggal masukin aja namanya Budi. Nah, ini kelihatan ya, Pak Budi itu udah nyetor, udah narik berapa kali. Setor itu artinya Pak Budi udah nabung sampah sebanyak sekian. Tapi selain itu Pak Budi juga udah pernah narik nih
pernah narik sekian. Artinya kita kalau mau melihat jumlah sisa saldo yang bisa ditarik ada berapa, logikanya kita harus tahu dulu nih setorannya udah berapa, nanti dikurangin penarikannya udah berapa, ya kan? Jadi cara pertama adalah kita ini dulu, ikutin nih caranya. Kita masukin tanggal laporan yang ingin diketahui. Tapi kalau ini kita misalnya kita abaikan dulu ya. Contoh ini karena ini gue contoh kita abaikan dulu apa-apa. Misalkan kita nggak lihat tanggal ya. Terus yang kedua, kita masukin kode nasabah garis miring setor. Ini nama nasabahnya Budi, garis miring setor. Oke, ini mungkin yang perlu diperhatikan lagi. Kalau di sini saya nggak sesuai rumus ya. Harusnya kan kalau di rumus itu setelah nama nasabah nggak ada spasi ya. Tapi karena Bank Sampah Jeruk ini maunya ada spasi, jadi kita ikutin aja deh sesuai Bank Sampah Jeruk buat. Tapi kalau misalnya Bank Sampah bapak-bapak atau ibu-ibu pengen ikutin rumus yang saya sudah buat, itu juga lebih bagus lagi. Nah, di sini kita bisa lihat nih, jumlah setorannya Pak Budi itu selama ini ada 384. Nah, ini kita catat dulu ya. Kita catat dulu supaya nggak lupa. Maaf, sebentar. Nanti ini saya akan kebetulan karena di laptop saya menggunakan aplikasi ya. Tapi kalau misalnya nanti pas praktek pengurus bank sampah bapak atau ibu-ibu pengen ngikutin saya tinggal siapin kertas saja. Kita pengen catat nih, oh selama ini setorannya ada 384.000. Setor sampai dengan 384.000. Ini artinya tabungannya ada segini nih ya. Terus lanjut nih, kita setelah cari ini hapus ganti penarikan. Kita pengen tahu selama ini dari saldo tabungan segini banyaknya yang udah pernah ditarik itu berapa gitu. Supaya kita tahu ntar sisanya ada berapa, tinggal dikurangin. Tariknya ada berapa nih? Kita lihat aja di bawah, kita scroll ke bawah. 384.000. Tinggal di hitung aja. Sorry. 384.000. Nah, penarikan. Artinya, selama ini dari semua saldo yang telah ditabung sama Pak Budi, beliau sudah menarik semuanya ya, karena sama kan ya, antara jumlah setoran sama tarikannya. Artinya saldo yang bisa ditarik, tinggal dikurangin aja. Ini. Oh, jadi kalau misalnya Pak Budi sewaktu-waktu pengen ke bank sampah A dan minta, saya mau narik nih, ternyata tabungannya setelah kita periksa 0. Ya udah, berarti kita tinggal bilang Pak Budi tabungannya udah diambil semua sebelumnya, jadi sekarang saldonya 0 yang bisa ditarik gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana membuat laporan saldo tabungan yang bisa ditarik. Nah, ini kalau misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu mau melihat contoh lainnya, tinggal ikutin panduan yang sudah saya buat. Di sini saya nggak akan praktekkan semuanya karena akan cukup lama. Tapi yang jelas caranya sini udah dirinci. Kalau misalnya kita mau buat laporannya, tinggal diikutin saja. Begitu. Nah, kalau misalnya setelah ini Bapak mau balik lagi ke mode normal, ini kan mode pencarian ya. Kita mau balikin ke awal, tinggal klik selang aja, terus udah deh. Oke, mungkin terakhir yang saya mau contohin nih. Saya mau contohin apa ya? Bank sampah misalnya pengen tahu nih, sama plastik selama ini yang udah ada tuh ada berapa sih?
kebetulan kan di bank sampah ini sampah yang ditabung oleh para nasabahnya itu nggak cuma plastik doang ya, ada yang besi, ada yang bukan nih, ada banyak banget tuh contohnya. Dan dari banyaknya jurnal ini, kita kan bingung ya, nih, di sini tuh udah ada 15 halaman nih. Bank sampah jurnal ini tuh ada banyak banget nih transaksinya. Kan pusing ya nyari satu-satu. Oleh karena itu, kita dengan fitur cari bisa langsung tahu bank sampah jeruk ini punya sampah plastik seberapa banyak. Karena misalnya bank sampah jeruk ini ingin secara khusus menggunakan sampah plastiknya. Jadi pengen tahu nih berapa jumlah plastik yang ada tersedia di bank sampah jeruk. Nah, kita tinggal klik aja seperti yang sudah saya terangkan di panduannya. Masukkan rentang tanggal laporan yang diketahui, misalnya sampah plastik selama bulan, kita maunya sampah plastik selama bulan ini aja, dari November hingga Desember nih. Kita tinggal klik nih, dari klik yang ini mulai tanggal, habis itu kita klik misalnya dari 1 November hingga tanggal akhirnya, tinggal klik 31 Desember misalnya, selama 2 bulan ini. Terus kalau udah, masukin aja nih kode apa namanya, kode sampahnya plastik gitu. Ntar bakal muncul harusnya. Oh nggak ada, artinya selama bulan tersebut nggak ada ya. Ya udah deh, kita pengen ngeliat aja selama ini udah berapa sih. Kita nggak mau ngeliat tanggal tertentu, tapi kita pengen ngeliat dari awal sampai akhir selama ini udah berapa sampah plastiknya. Tinggal diklik ini, hapus aja, masukin plastik. Nah, setelah bakal muncul. Nah, di sini jelas nih, ada plastik PT, ada plastik PT, ada plastik PT. Nah, nanti kalau misalnya pengen ngeliat secara khusus, oh maunya plastik PT aja, tinggal di tambahin aja filter ya, type PT begitu. Karena harus muncul yang PT doang. Oh, ada 71.000 dan jumlahnya tinggal dihitung secara manual nih. Ada 1,5 kilo, tambah 5 kilo, tambah 4 kilo, tambah 4 kilo, tambah 15,5 kilo. Nah, total berapa tuh? Ya, itu totalnya dihitung secara manual ya. Nah, itu kurang lebih bagaimana cara kita membuat laporan. Dan ini nggak cuma bisa kita lihat doang, tapi kita bisa print juga. Tinggal di print, ntar harusnya bisa di save di handphone masing-masing ya. Cuman karena setiap handphone itu cara yang berbeda, mungkin bisa dicoba cari tahu, ditanyakan kepada mungkin anak-anak dari ibu-ibu atau bapak itu paham gimana caranya, boleh ditanyakan, atau nggak cuma ke anak, mungkin dari teman-teman bank sampah lainnya yang lebih paham boleh tanya bagaimana cara nge-save-nya. Karena sekali lagi, cara nge-save laporannya itu di setiap HP beda-beda. Tapi kalau di laptop saya mau jelasin nih gimana caranya. Tinggal klik print, ntar diubah jadi save as PDF, ntar di save. Nah, kalau saya udah save nih, kalau di laptop kebetulan caranya begini, ntar hasilnya begini. Ini nanti bisa di print atau dikirim lewat WhatsApp, jadi lebih mudah kan. Nah, tapi namanya masih nama sembarangan nih, kita harus naruhin sampah plastik PLP. Nah, ini bisa jadi laporan gitu. Sekian dari saya untuk video ini. Terima kasih atas perhatiannya.